Oke teman-teman semuanya, selamat sore ya. Sekarang padahal masih jam 5.15, tapi udah gelap banget ya. Sekarang tanggal 22 Januari 2025. Kita mau lihat lagi update progres pekerjaan LRT fase 1B ini, yakni dari Velodrome menuju Manggarai. Karena udah berapa hari kita nggak update ya. Makanya walaupun hujan, kebetulan udah agak berhenti, makanya kita kita coba lihat-lihat lagi, siapa tahu ada penambahan progres yang signifikan agar kita nggak tertinggal ya dari progres pekerjaan LRT fase 1B ini. Nah sekarang berhubung karena lampu merah, kita tunggu aja. Jadi sepanjang jalan tadi itu ya, ini kita sambil ngobrol-ngobrol aja. Sekarang kan lagi hujan deras banget tuh. Jadi dari arah Sunter sampai ke perempatan Pemuda Pramuka ini, itu tadi banyak genangan dan bahkan banyak juga tuh motor-motor yang mogok ya. Jadi memang curah hujan lagi tinggi banget. Bahkan di berita bisa kita lihat untuk di tanggal hari ini, di tanggal 22 ini, tadi itu banyak berita yang mengabarkan bahwa Jabodetabek dikepung banjir. Nah, mudah-mudahan di jalur LRT ini tidak ada kebanjiran ya. Oke, sekarang kita posisi di perempatan ini, masih di perempatan Pemuda Pramuka, dan ini halte pertamanya ya. Ini halte Simpang Pramuka, kondisinya seperti ini. Dan ini teman-teman bisa lihat ya, sekarang sudah benar-benar clean, sudah nggak ada lagi sama sekali itu jembatan atau pombok jembatan balance cantilevernya. Nah, saya yakin juga kalau musim hujan begini biasanya produktivitas itu banyak yang menurun ya, karena hujan ini mengganggu pekerjaan juga, karena itu terkait ini juga safety juga. Bisa kita lihat juga di sini di akses naik turun ke stasiun Pramuka BPKP ini juga nggak ada yang kerja ya karena hujan. Jadi memang di regulasi K3 itu kalau curah hujan tinggi itu yang dia nggak bisa membahayakan, jadi pekerjaan itu memang di stop gitu. Apalagi misalnya pekerjaan itu tidak ada atapnya ya, jadi langsung terkena hujan gitu, itu biasanya di stop. Itu makanya kalau hujan itu produktivitas pekerjaan biasanya sedikit berkurang, bukan sedikit deng, tergantung proyeknya. Kalau proyeknya outdoor begini biasanya sangat berpengaruh ya. Begitu juga dengan progres pekerjaan, biasanya banyak yang jadi delay karena nggak bisa kerja sama sekali. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat ya, seperti saya bilang tadi, sekarang masih jam 5.18, tapi udah kayak jam 7 malam nih. Saya sebenarnya penasaran mau lihat pekerjaan yang ada di perempatan itu ya, perempatan Matraman situ, yang flyovernya atau yang crossing proyek LRT ini. Kan kemarin tuh ada temporary support yang kita lihat, dan setelah itu kita survei lagi, ada itu ya, ada kepalanya girder ya, atau segmen pertamanya girder yang sudah terpasang. Karena kita penasaran, makanya kita harus lihat dulu ya. Begini penampakannya kalau di depan ini nih, di depan apa sih namanya ini? Ini nih, di depan percetakan kertas ini. Ini terakhir kita lihat sih sedang itu ya, masang rel keretanya, tapi kita nggak tahu sekarang udah selesai apa belum. Kalau untuk kondisi stasiun Pasar Pramuka ini seperti ini. Kalau penglihatan dari sini kelihatan memang atap-atapnya yang kiri kanan sudah banyak yang terpasang ya. Tapi sejauh ini untuk slab lantainya juga sudah rapi semua nih, udah nggak ada yang bolong-bolong lagi. Nah, ini penampakannya yang di underpass rel kereta Pramuka nih. Rel kereta KRL atau KRD ya.
kereta listrik atau kereta diesel. Tuh, kondisi seperti ini. Nah, itu tapi bekistingnya belum dibuka ya, yang pas di crossing rel kereta ini. Padahal udah lumayan lama juga itu. Nah, ini juga bekisting slab lantainya juga belum dibuka nih. Mungkin masih nunggu mur beton ya, atau karena hujan gitu. Harusnya udah dibongkar, tapi karena hujan nggak bisa kerja, akhirnya nggak dibongkar-bongkar. Nah, ini mau kemana nih? Nah, ini sama juga dengan yang ada di sini ya. Ini kemarin segitiga untuk backisting slab lantainya juga udah terpasang nih dari kemarin, tapi belum ada pekerjaan lanjutan tuh. Nah, itu dia yang saya bilang tuh, kalau misalnya musim hujan gini kerja kita di luar biasanya sangat mengganggu produktivitas ya. Jadi produktivitas itu langsung turun tuh, progresnya juga langsung melambat. Karena kalau begini dipaksain kerja udah melanggar regulasi K3-nya nih. Nah, begini penampakannya. Coba kita lihat dari sini ya. Mudah-mudahan bisa. Nah, ini penampakan girder yang ini ya. Girder yang temporary itu ternyata dia sudah 2 segmen ya. Nah, di sini ada 3 ini ya. 3 temporary support. Jadi memang kayaknya girder bajanya itu dibawa ke belakang dulu tuh, ke arah stasiun itu, velodrome. Setelah terpasang semua nanti baru digeser ke depan ya. Metodenya begitu, karena tidak memungkinkan memasang temporary di perapatan si Matraman itu. Nah, ini pilar P127. Sekarang yang 1P28 ini sudah sudah dipasang perancanya ya sama safety net. Jadi sebentar lagi kemungkinan mereka pasang bekisting dan melakukan pengecoran di situ ya. Nah, sedangkan ini penampakannya stasiun Matraman, teman-teman. Untuk progresnya seperti ini. Memang kalau untuk proyek begini paling benar itu di shoot pakai drone ya. Cuman kondisinya begini hujan ya nggak bisa. Tapi di sini masih kelihatan nih untuk atap-atapnya itu masih belum terpasang. Tuh. Tapi yang di tengah sudah deh. Tuh, yang kiri kanan yang belum nih. Nah, di sini kondisinya agak macet ya teman-teman. Karena biasanya kalau tempat-tempat yang terlindung begini musim hujan, teman-teman kita yang naik motor itu banyak yang neduh. Biasanya bikin macet. Ditambah jalan ini juga sempit kan, karena ada pekerjaan LRT ini, treknya LRT ini, maksud saya tuh. Itu dia langsung makan berapa lajur tuh. Nah, begini dia kondisinya di yang ini teman-teman ya, yang di arah jalan tambak ini. Jadi sejauh ini untuk lalu lintas yang kita lewati di jalur LRT fase 1B ini kondisinya lancar-lancar aja ya. Nggak ada yang sampai macet-macet gimana gitu atau banjir atau gimana, nggak ada. Oke, kita putar di sini aja ya. Karena progresnya yang di tikungan Manggarai itu kemarin kita lihat masih nggak terlalu banyak perubahan ya. Makanya kita belok di situ aja. Oke teman-teman, seperti biasa ini saya harus mutar dulu di depan Demokrat tuh. Jadi ini memang agak malasnya di sini nih. Tapi mau nggak mau harus kita jalani karena memang cuma itu jalan ya. Oke, sekarang kita sudah merapat lagi ya teman-teman. Ini belokannya pas di bawah ini nih,
stasiun Matraman ini. Jadi di sini juga karena ada pekerjaan LRT ini, jadi di sini juga macet nih teman-teman. Sini macet, cuma bisa satu mobil sama satu motor di sini. Makanya biasanya kalau sore-sore itu jam-jam puncak orang pulang kerja, di sini tuh macet banget. Jadi kita harapkan untuk proyek ini bisa tepat waktu ya. Nah, karena teman-teman kita yang harus melewati ini pulang kerja itu atau berangkat kerja itu memang terasa banget nih. Karena ada proyek ini jadi macet banget. Bahkan ada teman kita yang komentar, "Bang, saya naik bis TJ gitu. Lewat sini pernah akhirnya turun gitu. Akhirnya ngelewati jalanan dengan jalan kaki." Karena memang bisa teman-teman lihat nih. Jadi macet banget emang, karena cuma satu lajur doang kayak ini nih. Bahkan di titik ini satu mobil satu motor aja udah mepet banget tuh. Ditambah lagi yang di sini nih biasanya nih, di pertigaan ini. Pertigaan yang samping Mentes ini. Tapi itu pen karena hujan, kita nggak tahu teman-teman kita yang nggak punya jas hujan kali ya, belum pada pulang. Nah, begini penampakannya kalau kita dari arah stasiun Manggarai ya. Di sini bisa kita lihat itu semua udah dipasang segitiga itunya, backisting untuk slab pantai kiri kanannya. Tuh. Cuma kalau ini memang kelihatan lambat emang kerjaannya ya, karena memang hujan itu. Jadi dari kemarin progresnya cuma sampai di situ doang tuh. Oke teman-teman, sekian dulu informasi yang bisa saya sampaikan ya. Karena kok juga gak banyak juga yang bisa kita ambil footage-nya, hanya bisa mengandalkan action cam doang yang kita pasang di helm ya. Jadi kalau ada teman-teman yang bertanya, "Bang, action cam-nya pakai apa?" Ini saya pakai DJI ini ya, DJI Osmo 5. DJI Osmo 5 Pro. Jadi bagusnya dia itu udah bisa tahan air ya, jadi bisa kita pakai menyelam gitu kan. Apalagi kalau ngambil footage hujan-hujan ringan gini sampai hujan berat, itu masih mudah banget sama dia ya. Dan untuk gambarnya juga ini ya, tergantung kemampuan perangkat kita. Kenapa ini kita sharing-sharing aja ya. Kenapa saya bilang tergantung perangkat kita? Nah, begini teman-teman, video itu bukan masalah sebagus apa kamera yang kita pakai, tapi kita harus mengerti juga setelah kita ambil video dari satu kamera, kita bisa nggak mengeditnya gitu, memindahkannya atau melakukan pengeditan di komputer kita misalnya. Nah, kalau kita nggak sanggup, atau kita udah tahu nih komputer kita nggak sanggup mengedit 4K, nah makanya kita jangan ambil 4K lah gitu. Kan masih ada resolusi yang lebih rendah, misalnya 1080 atau bahkan 720. Tapi untuk resolusi 720 itu sudah nggak ada lagi di kamera ini ya. Yang paling benar itu ya 1030 30 fps, itu yang paling rendah resolusinya di kamera ini. Dan kalau untuk perangkat saya sendiri, perangkat editing saya sanggup sebenarnya 4K 60 fps. Tapi ya saya lihat juga pasarnya untuk konten saya itu nggak banyak penontonnya, makanya ya udahlah. Kalau juga nggak ada yang protes, nggak ada juga yang mempermasalahkan masalah kualitas video, menurut saya fine-fine aja. Jadi itu tipsnya teman-teman. Kalau teman-teman itu mau jadi YouTuber pemula, jangan terhasut sama reviewer bahas kamera harus 10 bit lah, harus kameranya harus apa tuh 4K 60 fps, 10 bit 422 S-Log.
ini log, jangan, nggak usah didengarkan banget ya. Kita kembali lagi ke topik kita. Kita mau ngedit video apa gitu. Terus apa yang mau kita sampaikan ke penonton. Kalau hanya sekedar review-review begini, ya kamera handphone yang kelas-kelas 1.500.000 juga nggak masalah. Yang penting audionya bagus. Nah, itu semacam intermezzo ya, karena ini kan udah biasa kita lihat nih teman-teman, sambil kita ngobrol-ngobrol di tengah kemacetan ini. Itu karena ini juga ya, makin kesini saya lihat juga orang itu berlomba bikin video itu harus 4K gitu, harus bagus banget gitu, harus persiapan yang gimana-gimana. Tapi kita lihat penontonnya ya segitu-segitu aja. Harusnya kalau kita lihat misalnya video itu jadi tolak ukur orang bakal menonton rame, kita lihat itu channelnya KDM tuh, tonton videonya itu cuma mentok di 720p tuh, walaupun terkadang 50 fps ya, tapi rame-rame aja yang nonton, nggak ada yang pernah mempermasalahkan kualitas videonya, karena dia kan bersifat informasi gitu, ngevlog bersifat informasi dan semacam himbauan-himbauan gitu, atau cerita-cerita yang bisa diceritakan kepada para penontonnya ya. Makanya untuk kualitas video ya cukup nyaman di mata aja, tapi informasi yang disampaikan dapat. Dan yang terpenting dalam bikin video itu menurut saya adalah audionya, karena audio itu sangat vital ya, vital banget itu audio. Makanya kalau saya ngerekam itu biasanya saya pakai perekam eksternal. Jadi saya pakai perekam eksternal sendiri, baru nanti disatuin di post production ya. Nah, jadi begitu informasi yang bisa saya sampaikan dulu teman-teman ya. Kita jadi agak ngobrol ngarul dulu, tapi sedikit informasi juga buat teman-teman juga. Apalagi apabila teman-teman mau memulai bikin konten di tahun 2026 ini. Itu tipsnya. Nanti kalau ada waktu dan banyak yang pengen dengar atau pengen tahu bagaimana cara bikin konten sederhana tapi enak dilihat, nanti saya berbagi tips lah, sama alat production yang murah dan mudah. Oh, itu ternyata lagi bongkar itu ya guys ya, teman-teman. Lagi bongkar backcasting itunya tuh, foam balance cantilevernya tuh. Tuh. Udah dibongkar ya.
Oke, dia udah bongkar. Coba kita lihat dari situ ya, dari bawah ya. Oke, jadi karena kita lihat ada kerennya tadi di situ. Coba kita lihat dari sini ya. Oh iya, itu dia teman-teman. Jadi udah bisa kita lihat ya, itu udah dibongkar ya. Backcasting foam box balance cantilevernya ya. Tuh. Bisa kita lihat itu sudah bersih ya, udah nggak ada sama sekali foam boxnya. Nah itu dia teman-teman, lihat itu. Nah itu foam boxnya sudah dibongkar ya, jadi kelihatan sudah clean karena proses pembongkaran foam boxnya itu tuh, yang ada kren yang di sebelah sana ya, yang kita lihat dari bawah tadi. Sekarang kondisinya seperti ini. Tuh, jadi kondisi sekarang udah clean banget nih. Udah dibongkar ya. Besok kalau nggak hujan kita terbangin drone di sini nih. Penasaran lihat udah bersih gini, udah enak lihatnya. Nah, ini dia penampakannya teman-teman kalau dari sebelah ini ya. Kalau kita dari arah Cawang menuju Tanjung Priok. Ini di jalan arterinya ya. Nih kondisinya seperti ini. Nah itu dia yang saya bilang itu. Tuh, itu foam box balance cantilevernya sudah dibongkar ya. Tuh sekarang lagi proses penurunan tuh. Itu yang bahkan platform gedenya udah diturunin tuh. Nah bisa teman-teman lihat di sini ya. Di sini udah rapi banget nih. Jadi backcasting foam boxnya itu, atau backcasting foam box, backcasting atau foam boxnya itu udah dilepas ya. Tuh udah rapi banget. Apalagi coba kita lihat ke arah ini, kalau kita melihat ke arah Jalan Pramuka ya, kondisinya seperti ini. Di sana juga udah clean, di sini juga udah clean ya. Jadi benar-benar sudah dibongkar, tapi parapetnya masih belum dilanjutkan ke tengah nih. Tuh itu dia foam boxnya, jembatan balance cantilevernya ya. Tuh. Oke teman-teman, kita cek dari bawah lagi ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton ya. Seperti biasa videonya sampai ke Velodrome, tapi saya ngobrolnya sampai di sini aja. Jadi teman-teman kalau mau lihat footage-nya silahkan, kalau nggak mau juga apa-apa. Videonya dimatikan sampai di sini aja. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu pada video berikutnya.